وشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البندري وشيخ سيد محمد بن أحمد القطبي الفقي وشيخ محمد سلطان الأبدال بامir al-Majid وشيخ محمد سلمان بن موليا وشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل وشيخ محمد زين بن عبد الغني البندري وصول المقومين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة ويحفظ عليهم من بركاتهم على وجههم من خصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا أجرهم ويحفظنا من كتابهم بالزمن العقيم حفظنا ودين عنه وأحيانا من الآفة والأحد والأبيات والبريات والمتعلم عن نبينا وتقربنا من بعدك وتوفى المعصوم واغفر للصالحين أعمالنا وقل عملك وتقرأ على الدنيا وكل سوء وعوضات النبي الفاتحة. Dan perkataan dari Habib Muhammad Ghazali rahimahullah wala taqtaru syahadati ta'ala inna juga bisikin al-bukhil al-ifadin baina al-muqaddi ala sura'i wa Allah ta'ala wa ta'ala dan ma'ayyad wa Allah ta'ala. Jangan kau fokuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli kita, yaitu orang yang pada zahir Islam, tapi jangan kau hubungkan akan seorang yang bukan itu syirik atau kafir atau munafik, karena bahwasanya yang melihat atas negara hati manusia itu yaitu Allah Ta'ala juga tiada lainnya. Artinya kita lagi bisa membaca itu waktu munafik benar, jadi kita ada tahu artinya. Jadi disuruh oleh Imam Ghazali menahan daripada menyambat orang munafik ya. Dia ada orang siapa yang bisa munafik. Yang bagus itu didoakan. Maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah Ta'ala. Yang jika engkau lihat akan seorang yang pada zahir Islam yang mengamalkan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan membayar zakat dan naik haji dan barang sebagainya, maka jangan engkau tindakan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batin itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir atau munafik ya. Ini yang jelas ini ketujuh menyambat orang sampai. Ini dari biasa menyambat orang hanya tidak keluar kata-kata sampai menyambat orang kafir, padahal kan orang Islam itu sampai. Kemudian menyambati orang munafik macam-macam. Karena ini sudah terbiasa dari ketujuh bahasa sambat. Nah, itu dari bahasa sambat dari awal-awal kebudayaan. Menyambati orang kebudayaan akhirnya kita di hatinya itu sudah terbiasa. Lalu kemudian karena orang ini menghilangkan ketujuh bahasa sambat dari itu. Sampai dengan menyambati orang itu munafik. Ini bahasa sambat itu biasanya dimulai dari berkumpul-kumpul kekawanan. Berkumpul-kumpul kekawanan lalu ketawaan, kemudian ketawaan lalu bahasa sambatan. Cuma bahasa sambat itu bergaya. Karena akhirnya serius menyebabkan kebiasaan serius. Kemudian dari bergaya itu punya ada wayahnya kawan itu menerima gaya kita. Ada wajahnya pusang di lain, lalu di saat kita sambati ini sangat benar. Padahal waktu kita sambati biasa menurut-menurutnya sangat, karena waktu itu dia menerima, makanya kan hati itu berbolak-balik, Ada kawan itu menerima waktu kita jahili, ada yang wajahnya yang tersinggung. Padahal kata-katanya yang mengenai itu ya. Rajin pak pada tersinggung, jangan pada tersinggung ya. Karena hati itu berbolak-balik.
Mungkin waktu tersinggung itu ini ada permasalahan di rumah tangganya atau apa. Makanya ujar Nabi jangan terlalu berlebihan bergaya. Karena suatu saat hati itu mudah tersinggung. Kadang-kadang hati sangkal. Ya, tapi yang biasa-biasa ketawa aja, ya. Biasa-biasa yang boleh jadi ada masalah. Karena bergaya menjadi itu dilarang oleh syaf, dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita kan pasti bisa merasakan itu apa? Digaya ini bingung, kemudian ada wayangnya sekali digaya. Tak kenal waktu ada masalah apakah, kenapa kan ada masalah kita? Akhirnya itu gini. Karena tidak mengetahui akan yang di dalam hati mereka itu, dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengetahui akan yang di dalam hati manusia itu. Maka hendaklah jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik menyandati orang syirik, atau dengan kafir menyandati orang kafir, dan munafik menyandati orang munafik. Dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah. Makhluk Allah ini seluruh ciptaan Allah jangan dicela. Ya, macam akan disalahkan ya Allah gara-gara batin, gara-gara pelatih dan manusia. Merasa. Tapi padahal itu sekarang orang dari yang pelatih. Nah, orang berjuang mungkin kok aja ya Allah. Setiap mungkin kok aja mudahan kok aja ya Allah. Setiap kan warungan jadi larang menjual dengan pelatih gitu. Tunggu buah sama paksa aja begitu ya Allah. Dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah. Makhluk Allah tersebut itu Allah. Apa itu tidak? Termasuk makhluk Allah ya, binatang-binatang. Seluruh cipta Allah. Dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu. Jangan dihina dan jangan dilaknat. Kenapa jadi ketujuh menghina? Kenapa ketujuh melaknat? Itu terjepang karena ketujuh banyak omong. Karena orang pendiam pada mungkin banyak menghina atau melaknat orang. Tetapi sehendaknya engkau muliakan akan segala hamba Allah itu, dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah. Jadi makhluk Allah menjadi mengajari kan dari Rasulullah dua nih. Kemudian dari Allah Ta'ala juga pesan Allah Rasulullah sampai kepada Imam Ghazali sampai kepada kita. Artinya mujar Allah janganlah dicela seluruh makhluk dan jangan dicela hamba-hambaku. Nah ini Allah. Kenapa jadi mencela? Itu dari karena kita ada memikirkan diri. Ada orang memikirkan diri. Lalu biasanya akibat kebanyakan bergaul. Lalu setelah menimbulkan bersama. Kamu di rumah aja, kan mungkin yang berkurang semangat aja ya, semangat. Segala makhluk Allah jangan dicela dan hendaklah memuliakan segala seluruh hamba Allah. Maka ini sampai mati ini kita disuruh. Ujar Imam Ghazali ini memadai kita. Muliakanlah hamba Allah. Kemudian jangan dicelalah makhluk Allah sampai apabila sampai mati. Dan jika suatu yang lain daripada manusia sekalipun, nah ya Allah, termasuk pelatih itu. Kadang-kadang kita bisa menyambati nanti kita kalau tahu dulu lagi apa beritanya yang belum tahu. Mbak sudah tahu ini maka sedikit baik kita soalnya aja. Nah sudah bersama-sama sih. Nah sudah bersama-sama itu besar tetapi tidak apa
tahu banyak jalan yang anda tahu banyak tahu harus sama dia. Makanya tahu pada tahu nasuki menggajari jangan bahasa sahabat. Dan dari karena itulah sesungguhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela akan makanan. Nabi kita mulai dilahirkan sampai sebelum wafat tidak pernah mencela. Jadi termasuk kita bertobat daripada mencela cipta Allah. Termasuk dari sisanya kesambati dalam apa ya, menyambati perjalanan malu itu termasuk mencela. Masuk mencela. Tapi kalau ini semalam kayaknya waktu dari balik kita beliau ini sudah tapi ya kita disuruh istighfar harus mungkin kita ada celah makanan atau celah baju seorang dua ya Allah atau mengingat baju orang mengingat masuk itu kalau bisa kata sama dia sangka di hati itu sudah rusak sudah salahnya berarti. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Arab Nabi Allah jika ia ingin makan Nabi kalau jadi makanan makan sini dan jika dapat itu maka digunakan sini sudah kadang hingga dapat itu sampai untuk bebannya harus nyaman lalu menunjuk jika untuk kalau masih ditukar lagi dari kalau tanya bisa. Makanya nyaman semalam itu bisa aja ada nyaman lawan liur kita lawan liur kurang cepat 7 orang ya lah. Semalam ada yang 47 masjid, ada yang 47 hambar. Nah hambar jangan menghina nama masinan jangan menghina nama hambar. Kalau sama-sama hargai. Kalau menunggu masak-masak di hambar aja, di hambar berarti nyaman lawan liurnya. Kamu anak bola kali disampaikan lalu kemudian saya ini maka duit banyak banget kalau barang-barang aja mau orang ini nggak tujuan lagi itu bisnisnya apa masalahnya dalam kita apa apakah hendak menurunkan selera kita duit kurang ya kurang tidak maafnya ini berarti kita punya masalah. Dia orangnya ini kan dulu seleranya mungkin selera lakinya atau selera anaknya. Nah ini kalau menahani ya Allah menahani dari menghina menahani dari mencela sama itu cuma awal kayaknya karena menghina termasuk menyakiti hati orang menghina orang kasihan orang ya menghina menghindari lawan motivasi lainnya ada yang misalnya ini ditambahi itu karena dasar jujur nggak memadai jujur itu memang dipadai juga tetap menerima aja mungkin dasar ada baiknya juga ya kalau jadi sama-sama gitu. Nah memang hendak memadai padanya secara jujur dipadai terimalah mungkin itu dasar baik bagi kita bakal baik bagi usaha kita ya Pak.
Kemudian lagi dari kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'alam anaka yawmatin la yuqalu laka lima lam tar'am fulana. Nah, walima sakata anhu bal lima tar'am iblis tudahumka wala tusalli bisana tabidhi wala tusala wala tuqalla bihi yawmal qiyamah wa idza ra'amta 'ala al-fadli ta'ala bihi usul ta'ala wala tadun man nasya'a mimma khalaqa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya engkau pada hari kiamat dari kata bagimu betapa jasa engkau akan sebulan. Di hari kiamat kita ada tahun ini sudah kenal bulan biaya, mana itu dosa. Dan jadi kata bagimu betapa engkau diam daripadanya, bahkan jika tidak engkau akan iblis yang menghiburmu dan tiada bintang di dalam menyebutkan dia misalnya ceritanya akan engkau daripadanya. Nah seandainya kita tuh kata melawan iblis, kenapa aku juga? Kada ditakuni Allah, kenapa? Kita udah melawan iblis, kada. Kada ditakuni itu. Itu tadi Pak. Nah, motif pertama jadi menghina dan bahasa sambatan karena ada awan, itu saja. Karena ada awan. Kemudian pula penting itu di dalam rumah tangga, misalnya laki pian kapuju bahasa sambat atau hilang, itu saling memadai. Laki pian pun seharusnya juga memadai dulu sesarannya. Biar aja uang, nah. Karena kami sekalian buat ini barang lagi. Saya sering yang buat itu nggak sekalian paut dulu gitu. Semuanya paut yang buat itu. Apalagi namun siang malam buat ini menyangka diulang berdua bandar ini dasar jodoh. Itu kayak Tuhan melalui apa ya? Siapa acaranya supaya yang pada sampai pulangnya di saat lain pulang ya? Jadi biasanya artinya kalau tidak ini dengan ngomong di saat lain langsung. Karena itu tidak menambah dosa. Lalu di saat yang akan menyambati, kan ada hak menyambati ini. Di situ saat kita menyambati dapat pahala. Allah Taala berterima kasih. Karena kalau kita tuh jangan terima kasih karena kita akan menyambati makhluk sidin. Ini kan ciptaan sidin masalahnya di dalam dunia ini semuanya ciptaan sidin. Lalu kenapa kita mengira ciptaan sidin? Sedangkan kita sudah tahu ijazah Allah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita mendengar, apapun yang kita masak itu adalah ciptaanku. Bila kita menghina ciptaanku, berarti menghina, berarti memadakan bahwa ciptaanku kada sempurna. Kesalahan makhluknya, kesalahan hambanya yang berarti kemudian kesalahan orang Allah. Kan pasti ya Allah Ta'ala nyala. Kenapa kami dia Allah Ta'ala maha menyembati? Contohnya kayak kita tuh diisi misalnya keluarga atau diisi Twitter misalnya sampai di orangnya Allah Ta'ala lebih lagi Allah Ta'ala hamba yang kayak gitu. Sama orang-orang menyembati pakaian kita pasti sakit hati. Menyembati pakaian kita, menyembati makanan kita, menyembati rumah kita, apa itu kita? Misalnya kan, apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala kan jangan orang menyembati aku, menyembati cipta aku, menyembati macam-macam, menyembati kehendakku, termasuk menyembati takdirku, menyembati inilah salah, itulah salahnya.
Bahkan jika dia adalah orang letakkan diri seumur hidupmu dan tidak timbang lidahmu dengan ada sibuk maksudnya lidahmu dengan ini letakkan dia saya tidak ditanyakan engkau daripadanya dan tidak dituntut akan engkau pada hari kiamat dan apabila engkau telah letakkan seseorang daripada makhluk Allah misalnya dituntut akan engkau dengan dia. Artinya ada perhitungan bila kita menyadari bila kita menghinakan termasuk itu biasa ini menghinakan makanan yang makanan termasuk menyebati makanan orang termasuk menyebati ulah orang termasuk menyebati masak uang macam-macamnya karena bisa kalau menangani dan benar apa adanya. Dan kita ingat apapun yang dimasak orang pergerakan minyak pada lepas daripada Allah Ta'ala menolongi yang pergerakan manusia. Kita memandang di situ pada kualitasnya manusia. Ini memasak kayak itulah waktu itu sudah kehendak Allah. Kita memandang di situ lalu nyaman hati itu kalau pandangan tauhid maka itu. Kalau pandangan tauhid apapun yang terjadi di dunia itulah yang terbaik. Karena semuanya adalah sudah kehendak Allah. Kita tinggal menjalani aja itu. Tinggal menjalani. Dan kita pun sudah ditulis Allah. Apakah kita ini orang-orang yang ahli surga atau orang ahli neraka? Ataukah kita itu termasuk orang yang diridhoi Allah atau termasuk dimurkai Allah? Itu sudah ada catatannya. Dan kita harus mengetahui apakah kita ini diridhoi Allah. Kita lihat diridhoi kita. Apakah kita menggawi apa yang diridhoi Allah? Berarti catatan kita tertulis sebagai orang yang terjun muhammad Allah. Jadi memang ada tulisannya kayak usaha untuk memang sudah ada takdir pada-padanya hari ini sekian, besok sekian. Mungkin itu harus suatu usaha ya. Ada. Kalau memang takdirnya ada begitu sudah berusaha, cuma di dalam usaha ikram termasuk usaha semalam yang termasuk berdoa. Ada kita hari semalam apa diberi mendengar bahwasanya nama usaha itu yang dibalas, nama usaha itu mengambil upah, nama usaha itu menjadi usaha. Nama usaha termasuk beribadah, berzikir, berselawat, membaca Al-Quran itu termasuk usaha. Itu termasuk usaha. Jadi siapa itu Rasulullah, itu Rasulullah termasuk usaha. Ada bahasa kita hari ya Allah. Pada Allah itu doa aja, pada Allah ibadah aja, menghargai ikhtiar kita ambil mana duit ya, itu bahagia kalau waktu kita dalam berilmu, waktu kita dalam berilmu. Jadi ada orang yang cuma berdoa, berzikir, berusaha, akhirnya dia tidak mengenal usaha juga. Kadang berpadahal kalau usahanya apa ya, selalu rahasia. Cuma maksud di sini dikatakan di hati jangan lagi menyambati artinya ada Allah memiliki kerajaan pada berusaha dan ambilnya duit jangan lagi itu pemahaman masalah. Pemahaman masalah. Bukan berarti ada berusaha, kalau memang berusaha, takdirnya berusaha ya Pak. Nah kalau berusaha memang ada rezekinya, jangan menyambat orang berusaha dan itu ujungnya berusaha. Maka juga, orang berusaha jangan menyambati orang-orang banyak kalau Allah Taala itu kita lihat alam ini. Kalau kita sambat sih, apa yang dia? Mungkinnya kalau itu akan jangan macam-macam ya Pak. Lalu mengharap lalu ini mengenai usaha harap orang makhluk ya kamu harap orang makhluk kalau orang harap kalau enggak Allah.
Jadi yang itu kita urus di masing-masing meja ya. Karena seluruh hamba itu Allah Ta'ala sudah mengurusnya. Kadang-kadang hamba setiap waktu itu kita kehendak kita, apa kehendak orang itu harus sama, lalu kehendak kita menjadi terlalu menindas. Apa itu kayak jawaban kayak gini pang ya. Cuma lain motivasi lain lah, motivasi yang memadai itu jujur lah, itu bagus saja. Dari itu jadi kita sudah tahu kehidupannya, kita tahu. Banyak dia menyangka itu biasanya maksud dia dia. Tapi kita tahu keluarga, kita kan tahu kalau kita ada duit. Kalau lihat aja suki ya apa? Kalau lihat aja. Tapi pina dapat rezeki, semua dapat dalam usaha kita. Kalau dia minta habis, kita kan tahu keadaan orang. Jadi pentingnya lalu kita apa? Enggak pentingnya. Pentingnya kalau kita apa? Karena kita pentingnya kalau kita harus bersama juga ya. Kita harus bersama. Lalu menambah bersama. Menambah bersama. Kadang-kadang bisa juga menjual. Benar itu ya. Jangan dijual. Oh itu ada kondisi macam-macam aja. Kita kan tahu pemikirannya kayak apa, mungkin ada sesuatu yang pada kita tahu ya. Nah, kita tahu soalnya tapi kita lihat kamu lainnya aja. Lalu waktu harus sesuai dengan kehendak kita ya. Ada juga misalnya bom itu udah dia berdiri tapi nggak bisa mana-mana dia bawanya lah. Kemudian ada pulang yang berarti ini begitu teman-teman berduit dari baik mana-mana salah tuh. Iya nah ada berduit salah kurang nggak mana-mana dia kalau dia apa kurang berduit kadang-kadang harus salah mewah dia apa ada menikmati dunia dan dia banyak masalahnya dalam kita. Masalahnya dalam kita apa? Bahwa awalnya musim banjir ini dia Juli sampai ke apa? Nah, sudah tahu jodoh dan mati tak ya Allah tak belum nolong memang kemauan jangan banjir ya Allah hari kiamat ini menjelang nikah ya Allah apa masalahnya kalau kita kalau hari kiamat orang tahun gue masalahnya kita akan dulu mengurusi utang kita yang misalnya akan dulu beri pihak orang lalu orang sahabat orang lalu aku melakukan ada dalam pasnya. Padahal dia ada tahu aku ini banyak uang pada bulan. Cuma ada merasa sempurna, merasa bagus, merasa amalnya, merasa ibadahnya, merasa penyadapannya, sangat banyak macam-macam. Kalau orang di sini jangan di situ nafas benar ya. Takdir Allah Taala di situ dulu habis bisanya ya Pak. Kalau cuci bukan ditahan atau uang itu juga ya. Memadai dalam atau lain dari yang lainnya memadai itu dengan kasih sayang. Kadang-kadang bahasa sahabat di luar memadai ada. Nah itu bahasa sahabat di luar memadai.
yang tahu aja sangat besar. Jadi kembali ke sejarah daripada Rahman Rahim di dalam Al-Quran. Si jin berbuat dikeledai salah, ada berbuat salah, dibuat berdua salah, dibuat saya salah, ada dibuat salah. Nah itu maksudnya gambaran daripada sifat kita ketujuh menyalahkan apa yang terlihat. Ketujuh menyalahkan apa yang tercipta dari semua itu sudah kehendak Allah. Maka sifat yang bersesambat, kemudian sifat yang ada baik di dalam hati, itu memang wajib dibuangi, jangan sampai ke bawah sampai mati. Maka kemudian apabila ketujuh bersesambat, apabila ketujuh berbeda, uyuh otak, pikiran uyuh benar, uyuh lupa, yang benar ya, dan merasa uyuh. Kadang hanya pemikiran itu dibawa ke sama baik, jadi ya. Nah kita menyangka orang diganti orang sholawat, ya. Nah kita menghina orang diganti dengan mendoakan orang, misalnya gitu. Lalu hidup itu dalam setiap waktu Allah Taala selalu ridho. Nah setiap amal kebaikan Allah Taala ridho, Allah Taala ridho. Karena setiap dapat pahala ya. Biar ada kabul hajat kita, misalnya kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu kita mengharapkan rezeki, kemudian bertahun-tahun ada kabulnya nih. Ada apa juga? Tapi di saat kita sembahyang hajat, harus disitu Allah Taala hitung banyak. Kan Allah Taala hitung kada ada gampangan, bukan manusia yang hitung Allah. Aku ya Allah Taala hanya awal alhamdulillah itu kita belajar paham. Aku jawab telah saya banyak jawabkan. Itu jawab telah jangan melihatnya kalau ada ini nanti kan toa kalau aku ibadah kalau aku. Kemudian kita berselawat kalau kita kasihku berselawat beristighfar. Kemudian kita tampung kalau aku ini apa. Walaupun dalam ibadah itu jawab telah pindah-pindahnya ada menghasilkan daripada rezeki. Tapi jawab telah aku bingung ini kan cukup pegang sudah ya Allah. Cukup pegang Allah Taala. Lawan kadang-kadang kita menghadap lawan Allah itu di waktu kita perlu menghadap Allah. Di saat kita ada perlu pada menghadap lawan Allah. Di saat kita kesulitan luar biasa hanya sembilan tahajudnya. Nah berdoa menangis-nangis ya Allah. Ya Allah, kalau yang maha kuasa hebat, kau mampu seluruh hamba pian ini apa belajar masalah sedikit aja. Imbah kabulnya kan berdoa lagi. Ya malaikat ini juga ada boleh panggil sambil ini. Ada orang perlu berdoa. Kebanyakan yang dilalui orang biasanya apabila kita sudah pernah ke depan, lalu pada minta lagi Allah Taala rezeki kesulitan. Tetapkan jadi orang bekerja. Tetap ibu Allah. Kemudian di saat kita sehat, tetap aja berdoa sehat, jangan mulai sakit dengan berdoa. Ya. Kemudian di saat kita efek macam-macam masalah, hanya berdoa hanya menghadap Allah. Di saat mbah-mbah untung masalah, tenang, tahu aja ini itu bisa sampai tulah, mbah gimana? Mbah masalah itu Allah Taala, masalah sudah untung. Lalu pulang belajar. Jadi kadang-kadang bala musibah itu bukan kadang-kadang ya, bala dan musibah itu sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dulu kita waktu sehat kalau Allah masih garingnya kan, pasti langsung pasti. Berarti bagus garingnya ini, ya daripada sehat. Tapi urusan ibadah ada lagi, urusan tasbih ada lagi, Quran ada lagi, hilang lalu baik mana? Baik sehat tapi ramah lagi. Cuma itu termasuknya ya Allah. Artinya Allah Ta'ala itu lebih mengetahui keadaan kita dan lebih mengetahui apa yang terbaik dalam kita. Jadi tugas hamba sebenarnya bersyukur aja lagi, bersyukur.
tugas si hamba di sekolah itu. Timbah percontohan kayak semalam. Misalnya hari ini kita terkait duit apa ya Pak? Nah, tempat itu nama kembang misalnya. Lalu paling sampah misalnya ini boleh jadi kan itu berarti kan waktu terkait duit itu kan tegana beberapa detik. Boleh jadi beberapa detik itu saat yang berjalan terangnya kendaraan. Nah jadi itu ada hikmahnya semuanya, ada hikmahnya. Lawang model kayak gugurnya pesawat Sriwijaya ya Pak, itu yang di dalamnya ada orang Islam itu semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Gimana aja contohnya? Ya Allah, misalnya contohnya aja dia naik pesawat ya Allah. Bila dia naik pesawat, kemudian ada terakhir awal mungkin ganap atau mesin yang mati sebelahnya kan dua mesin itu. Lalu itu ya Allah, ya Rasulullah, ya istighfar. Itu cuma terakhir awal atau cuma ini gugur. Ini kan di dalam pesawat itu pasti Tuhan itu tahu pasti mati. Pasti di dalam hati itu ya Allah, ya Rasulullah atau Astagfirullah di dalam hati itu. Apabila ilahi Allah ini pasti aja orang gugur di pesawat itu mati husnul khotimah. Pasti itu. Pasti. Ini di saat itu pikiran ada lagi kecuali Allah. Ada lagi. Karena menolong pada awal lagi kecuali Allah. Nggak bisa. Orang pasrah mungkin. Ngalih dan mencari nada itu. Cuma kalau orang soleh yang mengajinya tentang riwayat itu ada orang-orang soleh, orang-orang mendapat hidayah, ini setiap waktu pun rasa-rasa mati. Mungkin hari ini. Jadinya persiapan itu 24 jam. Di antara persiapannya, dia gak bisa menyambat ulang, pas sampai berobat kalau mati. Nah, baru kada menyambat ulang. Kemudian ini anak menyangka jahat kalau ulang, punya gaya kalau dia bisa sangka jahat itu, ini mati, kan kadang mustahil. Lalu mati dalam keadaan suul khotimah. Ada mustahil ya Allah, ya ini kisah beda yang ada di waktu ini ya, ini kan kisahnya sudah. Kami memasukkan bersama dengan baju sambil masukkan sekali meninggal, bingung maka apa meninggal nih? Karena sebab ini periksa dengan sensakalnya terbagi di dalam anak gigi pergi ke dalam asal menjaga kelas gigi takut itu ada mustahil jangan anak dua gigi dan selesai mati tujuan nyaluk sebingin kada kau apa aja sudah ya pelan mati akan duduk santai panggilan meninggal ini ada penonton minum kopi meninggal banyak aja sudah malah itu yang dikira meninggal itu bilang kayak ini aja lalu kita ada persiapan yang dikira bila meninggal itu bila umur tua malaikat kada bergaduh mau masih dalam paruh mau apa bila sampai waktunya kamu sibuk daripada pandangan Nabi kalau kamu mundur waktunya kada awal makanya harus disiapkan termasuk melambat apa sebenarnya misalnya di waktu dohor ya buat melambat sampai kena ada lalu sebenarnya sembahyang waktu asar mesti jam 3 meninggalnya maka berarti meninggal dalam keadaan melambat keadaan sembahyang mesti meninggal lawan dua kuitan apa juga lagi uang kuitan ya ada orang ini rame sudah berbakti-baktian lawan kuitan siapa yang paling bakti di situ ini yang paling banyak siapa yang paling bakti di situ itu Allah Allah tak ada surga kesalahan ini yang ini kan kita tidak terlalu sama
biar kehujanan daripada busuk kumpul dari. Misalnya biar mungkin sudah tahu di pengajak ya, berisi laki, lalu lakinya itu pak timbangan lalu dan seharusnya bersyukur. Kadang-kadang ada yang bilang itu salah, bilangnya lakinya harus saling melawan hutannya. Masuk keistimewaan ya. Jadi dalam laki kembali makanya duit kayak banyak jangan. Apalagi sampai laki takutan membalikan duit gara-gara dia dan ada jauh motivasi abahnya karena mama sudah 2 kali memiliki abahnya tuh abah dia sudah 2 kali memiliki memang seharusnya bukan kepala kasihan karena berarti gara-gara dia laki dia masuk neraka karena kalau sampai tidak berbakti orang tuanya walaupun laki dia ahli ibadah ahli sembahyang, ahli zikir, ahli sholawat apa-apa. Tapi untuk dia bujur berbakti orang tuanya bujur dia paham. Cuma kadang-kadang masih lain, dia harus bisa-bisa dia ya kalau kayak ini bisa menangani cara solusinya. 20 kan tetap berbakti, 2 bini tetap diunjuki talusi ya. Bahkan sampai-sampai ya, memang itu mengapa sebenarnya tahu ya. Misalnya dia memberi bini itu dalam seharusnya berlaku jangan selama malamnya. Seharusnya bagian lelaki itu di perusahaan misalnya harus di perusahaan boleh pelayanan hasilnya misalnya 100.000 lalu itu memberi bininya 50.000 paling tidak memberi mama abahnya 50 juga. Kita dengan mama itu aku barang ilmunya aku. Karena apabila si laki yang kalau tapi memperhatikan masalah rumah tangga kuitan sendiri, kalau tapi memperhatikan masalah urusan duit dapur kuitan sendiri, itu bumi kada itu. Jadi kita memperpaham ya, jangan sampai gara-gara kita laki itu durhaka lawan kuitan. Apalagi kuitan laki pian itu sudah berumur tuna. Jadi kesempatan dia berbakti lawan kuitan kasihan kada lawas lagi. Masa dia halang-halang jalan. Aku jalan itu masuk pembangunan dan juga ya. Ini ada mengurangi kasugihan kita juga, ada mengurangi kasugihan kita juga. Jadi untuk benar orang dapat hidayah, nang bininya itu memperhatikan miliknya, nang silakinya sebaliknya juga ya sama berkecocokan. Nang ini saling menyatakan ditanyakanlah, nang ini saling menyatakan mama pianlah, abah pianlah. Kemudian pulang nang bini ini agaknya kita menentukan itu misalnya kadang mesti nang waya aulan hanya misalnya memberi makan di lumpur. Misalnya waya ada abahnya kirim makan ada hutan dia manusia bagian di lumpur. Nah itu orang-orang kesolehan itu. Kadang-kadang laki itu bisa ada paham masalah itu. Bisa laki itu kada paham cara berbakti lawan laki, lawan mama adanya. Iya mama adanya. Jangan dia terlena dengan kasih sayang laki dia lawan dia. Oh, bingung benar, aku bangga benar, aku bisa laki punya memuji, macam-macam ini ya. Cuma ini ada hati cara berbakti lawan kuitannya, kasihan laki dia harus dihadapi. Bukan jadi yang benar-benar harusnya memang berdampak menurut laki berbakti lawan kuitannya, jaga berkurang ekonomi ya. Penghasilan jaga berkurang. Ini mengalami banget. Itu dia. Iya, memang sepele-sepele aja jadi Jawa. Memang sepele-sepele yang itu kalau dicapai
misalnya dia kata tapi dalam dua lawan Tuhan yang laki itu ada jodoh itu hanya barangnya perkembangan untuk wadai pasca makan gitu di ini merupakan juga yang bulan puasa aja karena yang kalau kita bulan puasa aja enggak itu pun tak ada itu orang ada yang mencela juga jadi memberi makan Tuhan atau kemudian ada muslim yang wayahnya berpuasa dia mau ini apa kehendak sini saat awal apa tepat di sini apa ini ya kemudian kita menawari jangan kita nanti tepatnya kolesterol tepatnya darah mau apa pun hendak ya saya Islam boleh ya alhamdulillah mau hendak aja iwak matahari iwak samur cuma ini cuma di daerah berapa apa makan jalan-jalan kulkas nih berapa apa bisa nih paku aja aja sampai kita ya sedang mulai aja sebenarnya sedang melatih aja sampai dia mau banjir gitu coba dipikirkan minggu harian pian Tuhan sayur luar biasa ini karena bulan puasa aja apa bukan yang selalu buka ini semalam sudah bilang setidaknya kita sebagai anak sebagai anak harus menerapkan seluruh pakaian kita karena mulai dari kita itu ditukarkan pokok, ditukarkan baju paus, ditukarkan minyak angin apa masih kita pada pernah ekonomi dan tidak kan terbalik hutan misalnya anak bulan atau melarang untuk mengambil Al-Quran dia padahal sih kita tadi mulai lagi mulai lagi tadi ya aku iman tuh akan naik dia kesian hutan ya masalah itu ya misalnya aja kamu mau dari salah ya meskipun kita tahu ilmunya dalam mudah dia kalau kita membuat itu maka bisa ada orang membakti mana waktu itu bisa ada dan kawak kayaknya saat itu kita awalnya orang itu supaya kita jangkit sehingga kita mengapa benar lawan Twitter kita berapa lawan kita itu ya jadi penyebab banjir kalau dari kata bukan mereka lagi cuma misalnya orang yang itu kan apa jodoh bisa juga ada pelahnya ini mau apa lagi gitu ya terakhir apa ya jangan baca sama itu ya dia minta uang minta uang ya Alhamdulillah